Oke, Parkinson Pak ini. Ampun, masa Parkinson terus nggak doyan makan sejak itu. Kota MRI ya Pak ini? Ya, MRI boleh sih. Terus mama singkat cerita di MRI, saya tinggal. Saya ada nemuin tamu, aktivitas bekerja saya mulai lagi, mama di MRI diantar sama papa. Nah, MRI keluar belum selesai, saya dihubungi oleh teman-teman di radiologi, Dok. Ibu ada masanya, masa apa? Masa di otaknya. Hah? Ada masa itu ada tumornya di otaknya gitu ya. Terus saya langsung lari ke radiologi, saya datang ke sana. Wah gila, masanya 5 cm. Di otaknya itu ada tumor 5 cm. Terus kemudian itu hari Jumat, saya masih ingat hari Jumat tanggal 17 Maret. Ada masanya 5 cm, tumornya 5 cm, dan dari hasil radiologi kita tahu ini tumor darah sih. Karena bentuknya nggak beraturan, terus lokasinya di situ bentuknya nggak beraturan 5 cm, pengungkap otaknya. Saya bilang habis MRI masih nunggu di luar gitu. Mama saya, papa saya bilang gimana hasilnya MRI. Saya langsung bilang ada tumornya ini. Tumor? Kok nggak pernah pusing? Ini nggak pernah pusing nih, nggak pernah pusing sama sekali. Terus keluarnya hanya mual saja. Kita semua mengira di lambungnya, tapi kok ternyata ada tumor di otaknya. Terus ya sudah, ini Papa Mama pulang dulu saja. Mama saya juga sudah gitu. Udah ya, boleh pulang atau belum? Sudah pulang aja. Jumat itu saya tanggal 17 Maret saya langsung koordinasi dengan teman-teman dokter di rumah sakit. Saya hubungi teman-teman dokter di rumah sakit. Ini gimana? Dioperasi di sini bisa? Terus teman-teman dokter bisa dioperasi di sini. Tapi apa enggak kepengen yang lebih baik? Oh iya, pengen yang lebih baik. Nah terus apa dibawa ke Jakarta ya Pak, dengan salah satu profesor ahli berdasarkan yang cukup terkenal di Jakarta. Kebetulan saya bisa terima kasih ya. Saya mempunyai kontaknya beliau dan secara nggak langsung hubungannya cukup dekat. Jadi singkat cerita, Jumat itu saya kontak profesor berdasarkan yang ada di Jakarta. Kemudian saya kontak, saya bilang gimana Prof, ini mau saya bawa ke sana, mama dan gini. Oh ya, lengkapi aja pemeriksaannya di Solo, bawa ke Jakarta, nanti sampai di rumah sakit di Jakarta saya bantu. Dia bilang gitu. Nah ini penyertaan, saya mau sharingkan ini salah satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jumat MRI pertama, Sabtu saya lakukan MRI lanjutan dan pemeriksaan lain. Minggu kami terbang ke Jakarta. Saya, Papa, semua mama terbang ke Jakarta. Nah ini salah satu yang saya bilang penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya turun di pesawat, jalan tol mau menuju ke rumah sakitnya, ditelepon sama si profesor tersebut. Pak Andi sudah di Jakarta, sudah Prof, ini menuju ke rumah sakit. Oh ya, aku baru landing. Kita ketemu di rumah sakit ya, hari Minggu itu juga kita ketemu di rumah sakit. Saya ke rumah sakit duluan, kemudian saya sampai di rumah sakitnya. Si profnya kan belum datang karena saya jalannya dulu, dia juga baru sampai di Jakarta. Kemudian kita disuruh ke lantai 6. Saya nggak tahu lantai 6 itu apa ya, sebenarnya ya sudah kita saya suruh ke lantai 6. Sampai lantai 6 liftnya buka, kok kosong ya, nggak ada orang ya, nggak ada orang. Ternyata lantai 6 itu poliklinik berdasarkannya di rumah sakit tersebut. Ya nggak ada orang hari Minggu. Oh ya, hari Minggu nggak ada orang, kosong. Terus tiba-tiba tugas cleaning service datang, luning datang, ceklek dibukain, Pak masuk Pak, sebentar lagi Prof datang menuju ke sini. Bapak Ibu lihat ya, dari segala sesuatu saya nggak mengira loh, kok langsung ketemu si Prof ini ya hari Minggu ya. Padahal bayangan saya itu ya masuk rumah sakit dulu dan macam-macam. Ini langsung ketemu di hari Minggu. Kemudian di hari Minggu saya ketemu, saya di foto-foto saya masukkan MRI-nya. Saya dipanggil dulu, Dik, kasusnya aneh. Dia bilang gitu, ini kasusnya berat, susah, harapan hidupnya paling lama 2 tahun. Ya saya sudah bilang gitu, 6 sampai 2 tahun. Dia cerita bahwa itu, kamu mau gimana? Dia bilang gitu. Gimana ya? Saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Gimana ya? Saya bilang gitu ya. Saya pengennya yang terbaik. Pokoknya porsi kita berusaha. Saya pengennya yang terbaik. Ya sudah, kalau kamu mau berusaha, aku akan mengusahakan semaksimal mungkin. Dia bilang gitu. Tapi ngomong dulu bahwa ini nggak bisa bersih, ini pasti sulit dan macam-macam.
Ya udah Prof. Nah, kemudian singkat cerita setelah saya dipanggil, Bapak Mama diberitahu, Mama dimotivasi untuk operasi, takut dia pulang dulu. Tuhan bekerja lagi secara luar biasa. Jadi saya belum masuk, posisi hari Minggu itu saya belum masuk, ternyata oleh si Prof itu hari Senin itu sudah dijadwalkan untuk operasi. Padahal saya belum masuk, daftar aja belum. Jadi karena Mama takut, akhirnya kita pulang ke hotel. Saya bilang sama si Prof, Mama saya takut mau dioperasi. Ya sudah, kalau takut nggak usah dipaksa. Terus dia bilang Senin, berarti jadwalku kosong. Pagi itu saya kosong karena sudah mau menjadwalkan Mamamu untuk dioperasi. Saya kosong, kalau misalnya kamu mau tanya lagi lebih detail, saya menyediakan waktu. Rencana Tuhan yang luar biasa. Terus kemudian Senin saya datang lagi, saya konsultasi lagi, saya ngajak adik saya konsultasi lagi. Kasusnya sulit sama seperti yang kemarin. Terus akhirnya kita pulang ke hotel, memberitahu Mama bahwa ini mau dilakukan tindakan operasi besoknya. Akhirnya ya sudah sampai sini operasi. Nah, pada waktu singkat cerita, hari Selasa pagi dioperasi. Hari Selasa pagi dioperasi, hari habis operasi masuk ICU, kemudian hari semalam di ICU, kemudian hari Rabu sore itu Mama sudah bisa pindah ke Bangsal. Terus kemudian hari Jumat itu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Dari Sabtunya saya ajak Mama pulang dari Jakarta ke